Yang mana? Udah mulai tuh. Buka. Gua off mic nih. Buka. Apa? Ngomong deh. Selamat ayo gue buka deh, gue buka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 ingin mempresentasikan workflow saya N8N. Yang pertama ada voice, image, dan beserta koman-komannya untuk koneksikan ke Telegram. Lanjut dengan penjelasannya mengenai note voice Ya. dijelaskan oleh Farhan. Farhan. Alur Silakan. voice semua bermula dari Telegram Trigger. Telegram Trigger yang menangkap pesan masuk dari user. Pesan ini kemudian masuk ke route message type. Nah, dari message type, sebuah switch yang mendeteksi jenis pesan-pesan kalau berupa pesan suara, alur, akan diarahkan ke jalur voice. Nah, dari not get audio file, kemudian mengambil file audio dari Telegram sebelum diproses lebih lanjut melakukan pengecekan duplikat lewat get route, reduce, check voice, dan check duplikat yang membandingkan data dari data baru dengan data yang sudah tersimpan di Google Sheet. Kalau ternyata transaksi ini sudah pernah dicatat sebelumnya, maka note is duplicate voice akan langsung mengarahkan ke reply voice duplikat, memberitahu bahwa transaksi tersebut sudah ada kalau bukan di duplikat. Alur berlanjut ke prepare whisper script yang menyiapkan permintaan transkripsi, lalu dikirim ke whisper transcription grok untuk mengubah suara menjadi teks. Untuk mengubah suara menjadi teks ini transkripsi ini kemudian dikirim ke LLM extraction, di mana AI mengekstrak informasi transaksi seperti nominal, kategori, dan keterangan dari teks tersebut. Hasilnya diproses lagi oleh pairs of translation untuk dirapikan ke format struktur. Lalu disimpan ke Google Sheet lewat Save Voice to Sheet, dan berakhir sistem mengirim konfirmasi ke user lewat reply voice sukses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiki. Baik. Untuk selanjutnya kita akan yang mengirim komen itu ke image file. Jadi dari awal Telegram Trigger ini dia mengirim komen, kemudian akan diproses oleh route message. Kemudian jika dia berupa file dia masuk ke get audio file, terus kemudian apabila dia image masuk ke get image file. Dari get image file terus masuk ke dalam Google Sheet. Nah, Google Sheet-nya ini dia akan ngebaca nih gitu kan. Kalau misalkan udah dibaca, dia langsung dicek lagi nih. Ini udah dikirim atau belum gambarnya, diduplikat. Kalau emang udah dikirim, masuk ke saklar yang ini nih, ya kan, masuk. Terus kemudian Telegram akan mengirim pesan bahwa sudah ada gambar yang pernah dikirim gitu. Kemudian jika belum, itu gambar akan masuk ke Google Drive, dan Google Drive akan membuat ke public. Habis itu kemudian dibaca oleh public URL yang akan membuat kayak semacam link gitu. Dan kalau misalkan udah di tahap berikutnya dia akan dibaca oleh OCR. Nah, dia
OCR ini, kemudian dia bakal mengambil foto dari stroke itu, akan dilanjutkan masuk ke ini Grok, dan di Grok akan di save ke image sheet. Dari image sheet dia langsung ke Telegram, membalas pesan Telegram. Mungkin itu dulu aja penjelasan yang membuat gambar. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Denny Catur. Baik, untuk selanjutnya itu adalah mengenai fitur untuk memanggil voice, image, beserta dengan bantuan menu dan ringkasan, chatbot. Terus semisalnya kita pengguna baru, itu akan diarahkan ke send welcome message. Nah, mengenai fitur ringkasan itu, yang pertama ketika data dari image beserta dengan voice masuk, itu akan disimpan di sheet-nya. Buka Ki, sheet yang Al Ki. Nah, yang Al. Nah, di sini dikumpulkan dari image dan voice semuanya jadi satu. Nah, untuk memanggil ringkasan itu di sini sudah ada, makanya dijadikan satu di Al. Nah, buka N8N. Nah, jadi di sini ringkasannya itu mengenai dengan jumlah total harian. Misalkan minggu ini pengeluaran ada berapa. Terus untuk mengenai fitur chatbotnya itu kenapa ada chatbot? Karena kita harus tahu jumlah pengeluaran kita dalam seminggu itu ada berapa kisarannya. Misalkan kisaran ada 1 juta. Nah, kenapa ada AI-nya? Karena kita bisa nanya nih di AI, cara untuk mengurangi value pengeluaran dalam seminggu itu gimana caranya. Nah, makanya ada AI di sini. Nah, di situ ada simple memorinya itu untuk menyimpan chat-chat sebelumnya. Nah, di situ ada sheet yang dihubungkan ke kode JSON. Kode JSON-nya itu untuk membuat prompt lalu dikirim ke Grok. Habis itu disimpan di simple memory, langsung dikirim balik ke Telegram. Dan untuk fitur sebelahnya itu untuk fitur menambahkan nomor telepon. Nomor telepon itu untuk disambungkan ke AI, ke web. Namun webnya itu belum terintegrasikan dengan baik. Makanya jadi untuk webnya bisa diundur dulu ketika semuanya progres sudah selesai. Sekiranya sih itu sudah cukup ya. Untuk send menu atas. Send menu bawah. Kelewat. Bawah lagi bawah. Bawah. Oh. Nah, di send menu itu ketika mencet send menu itu nanti ada pilihan. Coba buka telenya Ki. Send menu. Nah, di sini ada pilihan. Ada pilihan ringkasan, chatbot, dan bantuan. Nah, di situ kalau misalkan pengguna baru belum paham, nanti di situ akan diarahkan misalkan mau voice note langsung catatan transaksi atau foto struk nota. Nah, struknya itu kayak setiap belanja di Indomaret. Nah, itu ada struk belanja. Nah, itu langsung difoto aja. Nanti dia langsung masuk ke image OCR dan dikirim balik ke Telegram. Coba telenya Ki. Bantuan. Nah, di sini tuh ada banyak tuh. Kalau misalkan nggak tahu untuk voice note-nya itu, di sini contohnya itu beli kopi 25.000. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan kita cuman beli kopi hari ini, itu nggak bisa, nanti nggak keluar harganya, nanti bakal error. Terus untuk foto struk notanya sebenarnya ada tambahan lagi, ketika foto itu kalau blur kita bisa foto ulang, namun belum ditambahkan itu nanti. Dan untuk chatbotnya itu
Coba chatbot. Nah, di sini chatbotnya itu bakal ngerekap apa yang dihubungkan di sheet tadi. Dari sheet kan habis itu di-prompt masuk ke Grok-nya, Grok AI-nya. Coba N8N-nya. N8N. Ki, N8N Ki. Ini AI-nya berubah anjir. Saya berubah jadi inian ulang tuh. Wait. Berubah gimana? Coba tele. Coba ketik ringkas semua pengeluaran saya. Dari situ nanti di situ akan kelihatan, misalkan kita ada stok belanja, di situ kelihatan belanja di mana, tempatnya di mana, harganya berapa, terus kita belanja itu berapa kali di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda. Nah, di situ nanti ada penjelasannya, tetap pengeluaran dalam rupiah tidak termasuk transaksi dalam mata uang. Nah, misalkan kita lagi keluar negeri nih. Nah, ada struk belanjanya itu bisa dipoto. Namun mata uangnya kan di sini programnya itu untuk IDR, bukan untuk mata uang asing. Jadi yang diformat dalam bentuk IDR aja. Nah, makanya dijelasin di sini perlu diingat bahwa nilai transaksi dalam CHF perlu dikonversi ke rupiah untuk mendapatkan total pengeluaran yang akurat. Jadi di sini bisanya untuk total pengeluarannya yaitu struk belanjanya hanya untuk di Indonesia saja. Tidak bisa di luar. Sekiranya sudah cukup sih untuk presentasi saya mengenai workflow ini dengan judul analisis apa Ki judulnya Ki di N8N Ki? Analisis AI pengarsipan dan analisis transaksi. Asisten AI pengarsipan dan analisis transaksi. Sekiranya sih sudah cukup ini untuk memenuhi apa namanya? Penjelasan dari saya dan beserta kelompok tim saya yang menjelaskan mengenai workflow ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Decok.